Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pelajaran geografi kelas 12 semester 1. Bab yang pertama adalah konsep wilayah dan tata ruang. Meliputi 4 bagian, yaitu pertama, wilayah dan tata ruang. Yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Yang ketiga, perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang selanjutnya adalah permasalahan dalam penerapan tata ruang wilayah. Yang pertama, wilayah dan tata ruang. Secara sederhana, wilayah dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khas yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Klasifikasi wilayah. Yang pertama, wilayah formal. Contohnya, wilayah pegunungan berdasarkan kriteria fisik, wilayah industri berdasarkan kriteria sosial. Yang kedua, wilayah fungsional. Contoh wilayah Yogyakarta yang dihubungkan jalur transportasi, pariwisata, dan pemerintahan. Ditandai dengan interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya. Interaksi ini biasanya bersifat ekonomi dan paling sering terjadi di pusat wilayah. Oleh karena itu, wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya berfungsi untuk mendukung kegiatan di pusatnya tersebut. Yang ketiga, wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Pewilayahan atau regionalisasi merupakan suatu upaya mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur yang sama menurut kriteria tertentu. Contoh, pembagian wilayah menurut iklim. Maka permukaan bumi dapat dibedakan atas unsur cuaca seperti suhu, curah hujan, penguapan, kelembapan angin. Pewilayahan menurut iklim ini sangat berguna misalnya untuk mengetahui penyebaran hewan dan tumbuhan, tetapi mungkin kurang berguna dalam hal komunikasi atau transportasi. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Pola ruang akan menentukan peraturan pemanfaatan ruang di suatu lokasi. Yang kedua, pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Suatu pembangunan haruslah merata baik di pusat pertumbuhan atau daerah sekitarnya. Tujuannya agar kedua wilayah dapat tumbuh dan berkembang bersama sehingga saling menguntungkan. Terima kasih.